Materi pada kali ini adalah KPK dan juga FPB. Jadi pengertian dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB faktor persekutuan terbesar. Ini secara singkatnya ya. Ingat, kalau KPK itu kelipatan, kalau FPB adalah faktor. Gitu. Jadi sebelum kita mengetahui KPK dan juga FPB, kita harus tahu bilangan prima. Jadi bilangan prima itu definisinya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan juga bilangan itu sendiri. Ingat ya, hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada angka bisa dibagi dengan bilangan 1, bilangan itu sendiri dan juga bilangan lainnya, berarti dia bukan bilangan prima. Contohnya apa saja? Nah, bilangan prima selalu dimulai dengan angka 2. Ingat ya, 1 itu bukan bilangan prima, tapi selalu dimulai dengan angka 2. Kemudian 3, 5, 7, 9 itu bukan bilangan prima karena 9 bisa dibagi dengan angka 1, bisa dibagi dengan angka 9 dan juga bisa dibagi dengan angka 3. Jadi 9 itu bukan prima tapi bilangan ganjil. Nah, habis 7 itu 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima beda dengan bilangan ganjil. Nah, kalau sudah tahu bilangan prima, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu mencari faktorisasi prima, atau secara kerennya atau bahasa kerennya adalah pohon faktor. Contoh, faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 itu kalau pohon faktor kan begini ya. Kita buat cabang ke kiri dan nanti hasilnya ke kanan. 12 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Siapa? 2. Kalau nanti sudah tidak bisa dibagi dengan 2, lanjut bilangan prima selanjutnya gitu. Contoh gini, 12 kalau misalkan dibagi dengan 2 hasilnya 6. 6 itu kan masih bisa nih dibagi dengan bilangan prima 2. Jadi bagi dengan 2, hasilnya 3. Nah, 3 apakah masih bisa dibagi lagi? Jawabannya sudah tidak bisa. Karena apa? Faktorisasi prima selalu berhenti di bilangan prima karena 3 adalah bilangan prima. Jadi faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan, kalau misalkan kita sederhanakan, jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Ini faktor dari 12 gitu. Kalau kita sudah paham cara mencari pohon faktor, coba kita cari KPK-nya. KPK dan FPB itu bisa dicari menggunakan 2 cara sebenarnya. Yang cara pertama yaitu pohon faktor, cara kedua sesuai dengan pengertiannya. Untuk yang pertama kita menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Nah, tetapi clue-nya kalau KPK itu kan kalau dalam pemerintahan itu adalah Komisi Pemberantas Korupsi ya. Komisi untuk memberantas orang-orang yang serakah. Nah, dari kata-kata serakah itu KPK didefinisikan bahwa semua faktor. Jadi semua faktor diikutkan atau dikalikan. Kalau ada faktor yang sama, maka cari pangkat yang paling besar. Ingat, KPK itu maruk atau serakah. Cari yang besar, angkanya atau faktornya ikutkan semuanya. Gitu. Contoh, ini KPK dari 12 dan juga 40. Nah, kita cari pohon faktor satu-satu. Tadi kan 12 udah nih, 12 bagi 2 ketemu 6, bagi 2 ketemu 3. Jadi
faktor dari 12 itu 2 dikali 2 dikali 3. Kalau 40 itu kita cari pohon faktornya selalu dimulai dari angka 2. 40 dibagi 2 ketemu 20. 20 masih dibagi 2 masih bisa ketemu 10. 10 bagi 2 juga masih bisa ketemunya 5. Sudah berhenti di sini karena 5 termasuk bilangan prima. Jadi faktor dari 40 itu 2 pangkat 3 dikali 5. Gitu ya. Jadi KPK, kan tadi KPK itu serakah, jadi semuanya diikutkan. Jadi kalau yang ini kan 2 pangkat 2 dikali 3 nih. KPK 2, angkanya kan ada 2, ada 3, ada 5, diikutkan semua. Nah, di sini yang sama itu siapa? Yang sama adalah 2 dan juga 2 pangkat 2 dan juga 2 pangkat 3, sama-sama 2-nya. Kalau sama kayak gini, kita menggunakan yang mana? Nah, sesuai clue-nya, KPK. Cari pangkat yang paling besar. Pangkat yang paling besar mana? Yaitu 2 pangkat 3. Kalau 3-nya pangkat 1 tetap, 5-nya pangkat 1 juga tetap. Nah, kalau ini kita tinggal kalikan. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 dikali 5. Jadi 8 dikali 3 itu 24. 24 dikali 5 itu 120. Jadi KPK dari 12 dan 40 itu 120. Gitu. Terus bedanya dengan FPB apa? FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Tetapi kalau sesuai dengan faktorisasi prima, FPB itu ya diingat-ingat, FPB hanya faktor yang sama pangkatnya kecil. Kalau tadi KPK itu pangkatnya besar dan semua faktor diikutkan, tapi kalau FPB faktornya yang sama saja dan pangkatnya terkecil. Oke, kita kan sudah tahu faktor dari 12 dan 40. Kalau 12 itu kan faktornya 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau 40 tadi 2 pangkat 3 dikali 5. Ini ya, masih ingat ya. Oke. Lanjut. FPB hanya faktor yang sama, pangkatnya kecil. Jadi yang mana ayo? FPB. Faktor yang sama. Di sini kita lihat faktor dari 12 yang sama dengan 40 itu kan hanya 2 ya, hanya angka 2 gitu. Tapi pangkatnya yang kecil. Pangkatnya yang kecil yang mana? Antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 2. Jadi FPB-nya 2 pangkat 2 4 gitu. Ini pengertian pertama. Kalau pengertian kedua, coba kita cari KPK menurut pengertiannya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita kembali lagi ke KPK. KPK itu kan kelipatan ya, jadi kita mencari kelipatannya. Kelipatan dari 12 dan 40 kita cari. Jadi 12 dilipat gandakan 2 kali jadinya 24. 24 dilipat gandakan jadinya 36 ditambah 1248 tambah 1260 tambah 1272 tambah 1284 tambah 1296 tambah 12 itu 108 ditambah 12 itu 120 dan seterusnya. Kalau 40 80 tambah 40 120 tambah 40 160 tambah 40 200 dan seterusnya gitu.
Jadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau KPK itu cari faktor atau kelipatan yang sama tapi yang paling kecil. Ini angka yang sama antara kelipatan 12 dan 40. Ini kan kita lihat ada 120 ya. Jadi KPK dari 12 dan 40 itu 120. Gitu. Paham kan? Nah, kalau FPB gimana? FPB. Oke. FPB. Ingat tadi, kalau KPK kelipatan, kalau FPB faktor. Jadi 12 dan 40. Caranya kita bagi satu di sini, yang sebelah kanan hasil. 12 dibagi 1 ketemu 12. 12 dibagi 2 ketemu 6. 12 dibagi 3 ketemu 4. Itu ya. Sekarang 40. 40 dibagi 1 ketemu 40. 40 bagi 2 ketemu 20. 40 bagi 3 nggak bisa. 40 bagi 4 ketemu 10. 40 bagi 5 ketemu 8. 40 bagi 6 nggak bisa. 40 bagi 7 nggak bisa. 40 bagi 8. Jadi faktornya ini ya, 12 dan 40. Ini faktornya. Jadi kalau FPB itu kan faktor persekutuan terbesar, jadi kita mencari faktor yang paling besar, faktor yang sama tapi yang paling besar. Ini kan ada angka yang sama nih, 1 sama, 2 sama, 3 nggak sama ya, 4 sama, 5 enggak, 6 enggak, 12 enggak. Nah oke, berarti udah ketemu nih. Jadi faktor yang sama adalah 4, yang paling besar. Jadi FPB-nya 4. Nah, sama kan? Menggunakan cara 1 dan cara 2. Sama saja. Oke, itu tadi cara menentukan KPK dan juga FPB menggunakan 2 cara, yaitu cara pohon faktor dan juga cara pengertian sederhana. Terima kasih. Bye-bye.